Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatun Dwi Rohani, NIM 182111313. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasakh, ilah, li'an, dan dihar. Yang pertama yaitu fasakh. Kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Dasar hukum fasakh yaitu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Yang selanjutnya yaitu macam dan contoh. Fasakh terbagi menjadi dua macam, yaitu fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Yang kedua, fasakh yang dianggap tidak membatalkan akad sejak semula namun timbul cacat yang tidak diduga di kemudian hari menyebabkan keberlangsungan akad tidak lestari. Contoh kasus fasakh, misal suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal tersebut, maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal. Meskipun telah memiliki keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain, atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahui hal tersebut, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad. Yang selanjutnya yaitu ilak. Secara etimologis, kata ilak berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah, kata ilak berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu 4 bulan atau tidak menyebutkan jangka waktunya. Dasar hukum ilak yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226. Yang selanjutnya yaitu macam dan contoh ilak. Ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwa sumpah suami itu ada 3 macam. Yang pertama, sumpah dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu dari sifatnya. Yang kedua, menyebut secara jelas hal-hal yang jelas seperti talak, memerdekakan budak, sedekah, sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga yaitu menyebutkan secara jelas hal yang mengubah seperti perkataan saya harus bernazar kalau mengauli kamu atau saya harus bersedekah jika mengauli kamu. Di sini tidak dijelaskan nazarnya berupa apa atau sedekahnya berapa. Kemudian contoh ucapan ilak yang diucapkan suami kepada istrinya antara lain, pertama, demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku. Yang kedua, demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama 5 bulan. Yang ketiga, demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya. Yang selanjutnya yaitu li'an. Li'an berasal dari kata la'ana, artinya mengutuk. Karena orang yang meli'an pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah seandainya sumpahnya dusta. Li'an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Dasar hukum li'an yaitu terdapat pada surat An-Nur ayat 6-9. Selanjutnya yaitu macam dan contoh li'an. Dalam hukum Islam, li'an dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi ia tidak memiliki 4 saksi laki-laki yang dapat menguatkan tuduhannya tersebut. Yang kedua yaitu suami tidak mengakui janin yang dikandung istrinya. Contohnya,
Seorang suami menuduh istri berzina dengan pria lain. Misalnya, demi Allah, tuduhanku terhadap istriku bahwa ia telah berbuat zina adalah benar. Dan jika diyakini dalam rahim istrinya ada bibit bukan bibitnya, harus diucapkan secara tegas. Kemudian, sumpah li'an diucapkan 4 kali, kemudian ditambah kalimat, atasku laknat Allah jika sekiranya kamu dusta dalam tuduhanku. Yang terakhir yaitu dhihar. Menurut bahasa, zihar diambil dari kata zahar yang artinya punggung. Yang dimaksud dengan zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata punggung ibuku. Dasar hukum zihar yaitu terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 2. Kemudian macam dan contoh zihar. Zihar terbagi menjadi 2 macam, yaitu zihar dengan sigot soreh atau jelas. Yang kedua yaitu zihar dengan sigot kinayah atau sindiran. Contohnya seperti ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, maka dalam hal ini yang dikatakan oleh suami termasuk dengan zihar. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.